Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan ChatGPT, gitu ya. Dari beberapa diskusi kemarin ada yang bertanya gitu, Mas Risang, ada versi turn it in-nya ChatGPT nggak sih? Apakah ChatGPT itu benar-benar lepas atau bebas dari plagiarism gitu? Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita bikin sesuatu di ChatGPT, essay misalkan, dan kemudian kita masukkan ke Turnitin, hasilnya benar-benar bisa di bawah 5% atau 10% atau bahkan 15% gitu. Karena memang hampir tidak terdeteksi oleh Turnitin. Nah, ada satu alat yang sebenarnya dibikin juga oleh OpenAI gitu, yang bisa mendeteksi hasil dari pencarian dengan menggunakan ChatGPT. Namanya GPT-2 Output Detector. Demo gitu, masih demo. Dibuat oleh Hugging Face. Nanti saya masukkan tautannya di deskripsi juga. Dengan GPT-2 output detector ini kita bisa mendeteksi bahwa suatu informasi itu di-generate oleh ChatGPT atau tidak gitu. Nanti habis ini kita praktekkan. Meskipun namanya GPT-2, tetap bisa, dia pada prakteknya tetap bisa menganalisa hasil dari ChatGPT yang notabene mesinnya itu sudah GPT-3 gitu ya. Kalau teman-teman masih belum familiar dengan GPT-2 atau GPT-3, bisa nonton video saya sebelumnya atau sambil browse juga. Jadi meskipun mesinnya sudah agak sedikit lebih tinggi nih, sekarang kalau tidak salah ChatGPT itu mesinnya 3,5 apa ya? Mau pindah ke 4 mungkin tahun depan. Tambah keren lah, tambah bagus. Tapi GPT-2 output detector ini yang dibikin oleh Hugging Face itu masih tetap bisa mendeteksi. Nanti kita lihat apa kemampuannya seperti apa ya. Kalau teman-teman mau akses si OpenAI detector ini bisa diakses di huggingface.co/openai-detector. Seperti biasa, tautannya akan saya selalu masukkan di deskripsinya. Kita coba. Apakah ini bisa menjadi semacam Turnitin bagi ChatGPT? Iya, tetapi kita akan lebih butuh banyak diskusi setelah itu ya. Nanti habis kita coba, saya akan sedikit memberikan beberapa opini saya berkaitan dengan si OpenAI detector ini. Kemudian nanti juga ada beberapa poin refleksi yang mungkin akan kita perlu diskusikan bersama gitu ya. Oke, si OpenAI detector ini sudah ada dari tahun 2019 sebenarnya. Mungkin mengikuti si mesinnya ya, karena tahun 2019 mungkin mesinnya masih GPT-2 gitu, masih versi yang kedua. Tetapi masih it's still remarkably good gitu at detecting the information or the text generated by the ChatGPT. Ya, let's try. Let's take a look carefully. Sudah saya bikin contoh esainya di ChatGPT supaya lebih cepat, supaya nyingkat waktu gitu, supaya videonya lebih ringkas dan padat gitu ya. Oke. Saya minta ChatGPT untuk bikin short essay tentang postkolonialisme gitu ya. Kemudian dibikin oleh ChatGPT, agak panjang sih sebenarnya. Yang jelas sudah dibikin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan copy paste langsung ya, tidak ke Microsoft Word dulu atau tidak ke word processor yang lain gitu ya. Kita akan lihat langsung copy paste dari ChatGPT ke GPT-2 output detector dan hasilnya seperti apa. Dan kita lihat secara umum fitur-fiturnya. Saya copy and paste 2 paragraf saja ya. 2 paragraf saja. Copy and paste. Seperti biasa teman-teman, user interface-nya sangat sederhana. Ya, teman-teman diminta untuk memasukkan contoh teksnya dan kemudian oleh si OpenAI detector ini akan didetect di bagian bawah. Apakah informasinya itu fake atau real? Jadi kalau real maka warnanya semakin biru, birunya semakin banyak. Kalau fake warnanya semakin merah. Seperti yang teman-teman lihat, teks yang saya copy langsung dari ChatGPT ke OpenAI detector terdeteksi 99,98% fake. Artinya terdeteksi bahwa dia itu dibikin oleh ChatGPT gitu ya. Informasi yang lain untuk ketika menggunakan si OpenAI detector ini, the result starts to get reliable after around 50 tokens. Jadi setelah 50 tokens baru kelihatan
baru kelihatan apakah dia benar-benar di-generate oleh si ChatGPT atau tidak. Kalau 2 paragraf ini sekitar 137 token dari cukuplah untuk apa ya, memastikan bahwa teks ini sudah beneran atau tidak gitu di-generate oleh si ChatGPT, dan oleh si GPT-2 output detector dia mengatakan bahwa ini nih kayaknya 99,98% fake gitu. Jadi masih sangat bisa digunakan untuk ngecek misalkan tugas mahasiswa atau tugas siswa kita yang kayaknya pakai ChatGPT gitu. Bisa pakai ini ya. Masih memungkinkan. Nah, kalau kita bandingkan misalkan kita ngambil teks yang lain yang tidak dari ChatGPT, kita copy paste saja gitu. Tapi misalkan ya kita nyari dari Google gitu, sampel essay tentang apapun ya. Saya saya cek di Google, saya nyari sampel essay gitu, apa saja random, kemudian ketemu nih sampel essay tentang naratif essay, sampel naratif essay. Kemudian saya copy and paste satu paragraf saja. Kemudian saya masukkan ke GPT-2 output detector, copy and paste. Oleh si GPT-2 output detector, copy and paste yang tadi, essay yang tadi saya copy and paste dari Google itu terdeteksi real human. Sedikit agak membingungkan ya. Definisi real dan fake-nya gitu. Sama-sama copy and paste, tetapi copy and paste dari ChatGPT terdeteksi fake, tapi copy and paste dari apa namanya internet, sumber yang lain itu terdeteksi real human. Padahal kalau kita ngomong apa namanya, kalau kita ngomong tentang konsep plagiarisme, yang beneran plagiat itu yang kedua malah, karena saya copy and paste langsung dari sumber lain gitu ya, dari sumber internet lain. Kemudian saya masukkan ke OpenAI Detector ini, tapi dia mengatakan ini nggak di-generate sama ChatGPT gitu. Betul, tetapi tapi malah ini yang plagiarisme. Sementara kalau kita ngomongin yang ini gitu, yang tadi saya ambil dari ChatGPT kan, saya itu kan tidak plagiat bahasanya gitu ya. Karena saya kan hanya bertanya, saya hanya bertanya kemudian dibuatkan saringan gitu ya, informasi oleh ChatGPT sehingga menghasilkan paragraf yang seperti ini. Jadi saya kira ketika kita ngomong OpenAI detector seperti ini atau GPT-2 output detector yang seperti ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, hari ini selain bikin promosi tentang si turn it in ala-ala gitu ya untuk ngecek si ChatGPT, saya juga mau ngomong beberapa hal tentang apa saja yang mungkin perlu kita pikirkan berkaitan dengan the rising of gitu ya, this kind of open AI detector gitu. Saya bikin beberapa catatan sih. Sebentar. Oh, note saya berkaitan dengan informasi yang dibikin oleh ChatGPT. Kalau kita ngomong bahwa yang dibikin oleh ChatGPT itu plagiarisme, maka semua plagiarisme yang dibikin oleh ChatGPT itu semua free and unique gitu. Karena tidak ada yang sama gitu, tidak ada satu teks pun yang sama. Ketika bahkan kita bertanya pertanyaan yang sama pun, di kesempatan yang kedua jawabannya mungkin akan sangat berbeda dengan ketika kita mencari di kesempatan yang pertama. Jadi itu menjadi catatan penting juga ketika kita ngomong tentang konsep plagiarisme dan bagaimana kemudian kita merespon hasil gitu ya, hasil tulisan siswa atau mahasiswa kita gitu. Kalau gitu, endingnya gitu, kalau tujuan akhirnya adalah end product dari tulisan siswa, maka OpenAI Detector ini akan sangat beneran berguna, karena targetnya adalah kamu nulis oleh dirimu sendiri gitu, tanpa menggunakan alat lain gitu. Kalau kamu pakai ChatGPT dan kamu ketahuan pakai ChatGPT lewat OpenAI Detector ini, nilaimu 0 gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi karena saya yakin gitu, note saya itu, teknologi seperti ChatGPT itu selalu berevolusi gitu ya, coba berkembang setiap saat. Jadi kita perlu memikirkan beberapa hal tentang beberapa konsep di dunia pendidikan itu, karena saya bergerak di dunia pendidikan juga gitu. Notes-nya adalah karena gitu ya, learning and the evaluation of learning itu dua hal yang berbeda. Pembelajaran dan evaluasi pembelajaran itu dua hal yang benar-benar berbeda. Nah, yang mau kita fokuskan yang mana? Kalau
kalau kita mau fokus di evaluation of learning-nya gitu, ChatGPT atau OpenAI detector seperti ini akan sangat berguna gitu. Tapi kalau kita fokusnya mau ke learning, maka kita perlu memikirkan sesuatu yang berbeda gitu. Maka secara personal saya berpikir bahwa nantinya gitu akan ada banyak guru atau dosen yang sangat bekerja keras gitu ya, spend too much energy gitu untuk memikirkan bagaimana kemudian prevent students gitu. Jangan pakai ChatGPT untuk cheating gitu ya. Kalau kamu pakai ChatGPT untuk cheating, ketahuan saya kasih nilai 0 gitu. Saya kira itu bukan fokus dari bukan fokus dari learning itu sendiri gitu. Saya kira these kinds of detectives gitu akan tidak terelakkan terjadi di masa yang akan datang gitu. Ini kan demo juga gitu, dan saya yakin akan muncul di actual ChatGPT version of Turnitin gitu di masa yang akan datang. Dan saya kira sebagai guru atau dosen kita perlu lebih kreatif gitu menanggapi beberapa AI tool seperti ChatGPT atau bahkan si OpenAI detector ini. Jadi bagaimana bagaimana supaya lebih kreatif itu pertanyaan kita bersama. Tetapi yang jelas kita juga harus memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan AI tool seperti ChatGPT atau bahkan seperti OpenAI detector ini dalam proses pembelajaran kita. Dan itu yang saya kira menjadi poin refleksi kita bersama kira-kira ke depannya gitu ya. Bagaimana kita merespon ini untuk dunia pendidikan kita. Kita bikin pendek video kali ini supaya lebih singkat. Yang jelas teman-teman bisa langsung pakai. Kalau curiga esainya siswa atau mahasiswa kita pakai ChatGPT, boleh pakai ini, tetapi lebih dari itu, beyond this, kita harus memikirkan efek selanjutnya dari AI tools seperti ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.